Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asih Purwanti. Saya berasal dari Universitas Terbuka jurusan Sastra Inggris. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita diskusikan bagaimana cara kita mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Masuk pada pembahasan pertama, bahasa Indonesia sebagai jati diri dan tantangan kita. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Bahasa Indonesia adalah fondasi identitas dan pemersatu bangsa kita. Sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu bahasa Indonesia yang merupakan cerminan dari budaya dan sejarah panjang bahasa ini. Lalu ada pula tantangan yang muncul di era globalisasi. Berikut adalah satu, arus informasi dan budaya asing yang sangat kuat. Dua, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris di berbagai sektor yang menyebabkan kurangnya rasa bangga serta pergeseran nilai bahasa. Lalu, mengapa bahasa Indonesia penting? Karena tanpa bahasa, jati diri bangsa kita bisa pudar dan kedaulatan kita pun bisa tergerus. Masuk pada slide berikutnya, yaitu mendunia namun hadapi kendala. Bahasa Indonesia sudah mendunia karena contohnya telah digunakan di forum internasional seperti Konferensi ICIS ke-20 di Surakarta tahun 2021, serta pejabat negara bangga berbahasa Indonesia di kancah global sesuai dengan aturan Kepres nomor 63 tahun 2019. Namun, walaupun sudah mendunia, masih ada kendala-kendala yang harus kita hadapi nih bersama-sama. Contohnya yaitu pengaruh dari bahasa asing dengan sering mencampur-campur bahasa atau pakai istilah asing yang sebenarnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu dari media sosial dan hiburan karena munculnya bahasa-bahasa gaul yang tidak sesuai kaidah serta minat generasi muda yang menganggap bahasa Indonesia ini kurang modern atau tidak keren. Kita masuk ke peran pemerintah dalam rangka penguatan bahasa. Komitmen pemerintah. Salah satunya yaitu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Lalu, wajib menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, dokumen resmi, dan forum nasional atau internasional di Indonesia. Lalu, apa saja sih langkah-langkah konkret ya yang dilakukan? Yaitu satu, pendidikan bermutu. Meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi, lalu internasionalisasi bahasa. Contohnya, menyelenggarakan program BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing, agar bahasa Indonesia makin dipelajari dunia. Lalu, melakukan pengawasan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai sektor. Dalam proses penguatan bahasa, kita tidak hanya mengandalkan peran pemerintah ya, kita harus ikut berkontribusi sebagai generasi muda. Dari diri sendiri dulu nih, yaitu contohnya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian, lalu cintai dan dukung produk budaya lokal seperti musik, film, buku yang berbahasa Indonesia. Atau kita bisa jadi duta bahasa dengan menunjukkan kebanggaan kita dan ajak orang lain untuk mencintai bahasa Indonesia. Dan memanfaatkan media sosial untuk kampanye positif tentang pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa asing memang penting, namun kita tidak boleh melupakan atau meremehkan bahasa kita sendiri. Kita masuk pada bagian penutup, yaitu mari bersama menjaga bahasa kita. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah harta tak ternilai, identitas kuat yang harus kita jaga dan kembangkan di era globalisasi. Mari kita semua, terutama generasi muda, jadi pelopor dalam melestarikan bahasa Indonesia. Harapannya, dengan bahasa Indonesia yang kokoh, kita bisa bangun bangsa yang kuat, berbudaya, dan dihormati dunia. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk mendukung presentasi saya kali ini. Yang pertama tentu saja dari artikel yang sudah disediakan sebelumnya, lalu ada pula jurnal-jurnal lain yang saya gunakan.
Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap presentasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.